Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatal iman, al-mulk, kekuasaan. Manusia berkuasa, Allah berkuasa. Bedanya, manusia makin berkuasa, makin tak berkuasa. Manusia berkuasa tanpa kekuasaan, sementara Allah berkuasa dan menguasai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak, terjemahnya Maha Suci Allah. Padahal kandungan maknanya bukan tentang kesucian sesungguhnya, tapi kan penerjemah itu selalu mencari padanan kata yang paling singkat untuk mengalih bahasakan dari bahasa Quran ke dalam bahasa Indonesia. Tabaraka, mubarak, berkah. Az-ziyadatu fil khairat, bertambahnya kebaikan. Tabarakalladzi biyadihil mulk, artinya kekuasaan Allah meluas. Dulu cuma ada Adam dan Hawa dari jenis manusia. Sekarang jumlah manusia 8 miliar mungkin di muka bumi ini, atau 7. Apakah Allah hanya menguasai 2 orang? Enggak, Allah menguasai semuanya. Dulu belum ada sumber daya alam, belum dieksplorasi, belum ada eksploitasi. Sekarang sumber alamnya dikeluarkan dari perut bumi. Apakah Allah tidak menguasainya? Allah menguasainya. Kepala negara, manusia ketika berkuasa dia nggak mungkin tahu detail apa yang terjadi di setiap RT RW, bahkan di level kecamatan, bahkan di level kabupaten, bahkan di level provinsi sekalipun. Yang paling tahu RT, Pak RT-nya, bukan kepala negara. Padahal jika dibandingkan antara kekuasaan RT dengan kepala negara, jauh. Allah ketika berkuasa menguasai dan tahu detail. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Kami yang ciptakan mereka, kami yang kuatkan persendian mereka. Ada yang mentang-mentang baru check up super kuat, super sehat, lantas bisa mengendalikan detak jantung di sini. Enggak ada. Detak jantung kita pun dikendalikan Allah. Jika detak jantung mulai terasa, berarti kesehatan kita bermasalah. Allah membiarkan kita tidak merasakan, tidak mengendalikan agar kita tetap hidup sehat. Siapa pengendalinya? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itulah kekuasaan yang sesungguhnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa penuh atas semua yang ia ciptakan, tanpa terkecuali. Allah enggak perlu pembantu, makanya malaikat tidak disebut sebagai pembantu Allah. Karena siapapun yang butuh pembantu, maka berarti dia kurang kuat untuk melaksanakan segala-galanya sendirian. Malaikat makhluk yang Allah ciptakan untuk melaksanakan apa yang Allah inginkan, bukan untuk membantu Allah. Allah tidak butuh bantuan. Allahu as-samadu. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Pertanyaannya, kenapa sih kok surat ini spesial sekali? Dulu sahabat melakukan sebuah perjalanan, terus mereka beristirahat, ngeriung di suatu tempat. Mereka duduk-duduk dan kemudian mereka baca Al-Mulk, surah ini. Terus begitu tradisi sahabat Nabi, generasi terbaik itu selalu ingin mengkonfirmasi. Mereka enggak pernah merasa lebih tahu dibandingkan Nabi, beda dengan generasi sekarang. Maka ada yang melaporkan kepada Nabi, Rasulullah, kemarin kami jalan-jalan, terus istirahat, kami duduk-duduk, kami baca Al-Mulk. Enggak taunya, kami enggak sadar bahwa itu di atas kuburan. Apa respon Nabi? Hiya al-munjiyah, tunji min adzabil qabr, tunjihi min adzabil qabr.
Surah Al-Muluk itu adalah Al-Munjiyah, yang menyelamatkan. Najayanju, najatan itu keselamatan. Menyelamatkan orang yang ada di dalam kubur itu dari azab kubur. Dari sini ulama kemudian menyimpulkan ada yang meninggal baca Al-Muluk. Sebelum meninggal baca Al-Muluk juga. Dalilnya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas pernah menasihati seseorang. Kata Abdullah ibnu Abbas, maukah engkau? Jadi dia bercerita bahwa ia pernah menasihati seseorang. Kita tahu ada dua orang sahabat pakar tafsir, ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, saya pernah menasihati seseorang dan saya mengatakan kepadanya, maukah engkau aku ajarkan tentang suatu surat dalam Al-Quran yang spesial? Ya, jawab si yang ditanya. Dan Abdullah ibnu Abbas mengatakan, alimu ahlak wa auladak wa jami'i auladak tabarakalladzi biyadihil mulk. Ajarkan keluargamu, ajarkan istrimu, ajarkan anak-anakmu surah Al-Muluk. Kenapa? Kata Abdullah ibnu Abbas, karena surah ini adalah Al-Mujadilah, tujadilu inda rabbiha qari'aha yaumal qiyamati. Surah ini akan menjadi pengacara. Mujadalah itu debat, yang akan membela kepentingan si pembacanya di hari kiamat nanti. Abdullah bin Abbas rahimakumullah. Bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dulu kami ketika sama Rasulullah, kami tidak menyebut surah ini Al-Muluk. Surah ini lebih terkenal di kalangan kami dengan nama Al-Mani'ah. Apa Al-Mani'ah? Man'ayamna, melarang, mencegah. Mencegah apanya? Mencegah pembacanya dari ancaman neraka, ancaman azab kubur. Nah, rahimakumullah, karena dalil-dalil itulah tadi, kemudian kenapa Al-Muluk ini menjadi surah yang spesial, ya, banyak yang bahkan mau membacanya tiap malam, membacanya sebelum tidur, atau membacanya setiap hari, atau membacanya ketika ada yang meninggal, karena ia memang menyelamatkan. Yang unik rahimakumullah adalah di dalam surah ini justru isinya bukan istighfar, isinya bukan seperti surah Nuh yang Nabi Nuh berpesan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Isinya bukan istighfar. Surah Muluk isinya kekuasaan. Terus kenapa bisa menyelamatkan di hari akhirat? Karena ketika seseorang selalu membaca surah Al-Muluk, meresapi maknanya, masuk ke dalam hatinya dan jiwanya, maka berarti ia tidak mungkin merasa lebih berkuasa dari Allah. Dan ini aspek penting tentang penghambaan. Kenapa Fir'aun celaka? Karena merasa lebih hebat dari Allah. Ya, kita kadang-kadang lupa bahwa Allah harus dituhankan sehebat apapun kita, rahimakumullah. Yang kedua, kata ulama rahimakumullah, kenapa surat ini menjadi sangat spesial jika dilihat dari kandungannya? Karena ketika seseorang membaca surah Al-Muluk, maka ia akan disadarkan betapa sesungguhnya sehebat-hebatnya ia, sekuasa-kuasanya ia, pada hakikatnya ia tidak menguasai apapun. Semua yang Allah sebut dalam surah Al-Muluk di luar jangkauan kita, ya, dan kita akan lihat nanti di ayat-ayatnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi boleh kita merasa berkuasa, tapi kita tidak masuk, tidak memiliki kompetensi ala kulli syai'in qadir. Kita berkuasa tapi tidak menguasai segala sesuatu. Hanya Allah yang seperti itu. Ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati, Allah ciptakan hidup agar Allah bisa menguji siapa di antara kamu yang paling baik perbuatannya. Ada yang aneh dengan ayat yang kedua ini, karena Allah memulainya dengan mati. Mati makhluk? Ya. Bahwa ketika kita belum ada, kita sudah ada di alam ruh. Tapi Allah belum mengubah wujud kita menjadi makhluk. Maka alladzi khalaqal mauta, mati dulu. Mati pun ciptaan Allah. Bukan mati setelah hidup, tapi mati sebelum pernah hidup. Yang kedua, ketika Allah mengatakan bahwa yang pertama sekali diciptakan mati, yang diciptakan adalah mati, maka mati lebih penting daripada hidup. Nih Pak, di sini nggak ada orang tua. Kalau kita sholat Pak di rumah kita, di komplek masjid, kan di komplek kita tinggal itu atau di tempat kita tinggal,
Orang tua itu macam-macam, ada yang masih mau ke masjid, ada yang udah nggak mau ke masjid lagi, ada yang masih gerak, ada yang nggak mau gerak. Udah tua, aki-aki nih, makan nggak enak, syahwat nggak ada, istri udah tua, mau ngapain lagi kan? Tapi orang tua yang ingat mati, dia kelihatan hidup. Kenapa? Karena begitu dia membayangkan kematian, dia tahu bahwa dia makin dekat dengan kematian. Dan yang kedua, dia tahu bahwa dia punya kesempatan untuk menumpuk pahala. Dia nggak perlu mata yang terang benderang untuk mengumpulkan pahala, dia nggak perlu lisan yang fasih untuk mengumpulkan pahala, dia nggak perlu organ tubuh yang kuat, dia nggak perlu lambung yang sehat, dia nggak perlu usus yang sehat. Dia cukup bergerak ke masjid, ikut sholat, berzikir, dengan segala kelemahannya ia bisa mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Si tua yang ingat mati itu hidupnya makin hidup. Bandingkan dengan si tua yang satunya, umurnya 80 tahun, dia pengen nikah lagi, dia udah mati sebelum saatnya, putus asa, Pak. Gimana caranya mau nikah umur 80? Emang masih ada yang mau? Kecuali mau duitnya kan, bukan mau sama orangnya. Dia umur sudah sangat tua, pengen makan enak, emang kekunyah, Pak. Orang gigi nggak lengkap, kekunyah masuk ke lambung, lambungnya sakit. Umur 80 tahun dia pengen olahraga kayak umur 40 tahun. Akhirnya dia terpuruk, diserang oleh kejiwaannya sendiri. Dia memiliki semua keinginan dunia, semua keinginan hidup, dan ia mati ketika masih hidupnya. Itu kenapa Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Siapapun kita, mau muda mau tua, ketika mati jadi orientasi utama, hidup kita makin lebih hidup. Sebaliknya, ketika hidup jadi orientasi utama, maka tidak jarang keputusannya bunuh diri. Coba lihat, Pak, di mana angka bunuh diri tinggi? Di negara maju atau negara berkembang, negara tertinggal? Maju. Kurang apa mereka? Hidup enak, segalanya serba disiplin, penghasilan berlimpah, nggak punya kerjaan, di cover oleh negara. Kok bunuh diri sih? Mereka sudah mati sebelum waktunya, karena mereka tidak pernah memiliki harapan akan kematian. Kita beda, duit pas-pasan, hidup lebih banyak susah daripada bahagia, tapi kita tetap happy, rahimakumullah. Kenapa? Karena kita menyambut kematian dengan harapan. Alladzi khalaqal mauta, baru kemudian kehidupan. Al-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kedua-duanya, baik hidup maupun mati, Allah ciptakan sebagai objek ujian. Hidup itu sendiri, mati itu sendiri adalah ujian. Apa saja yang akan diujikan oleh Allah SWT? Yang pertama yang akan diujikan adalah kemampuan pikiran untuk memahami ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja ngaku cerdas secerdas-cerdasnya, jebolan dari universitas ternama, tapi nggak ngerti apa maksud Tuhan, berarti kita menjadi manusia yang gagal ujian Allah. Idealnya kita paham maunya Allah apa dari hidup ini. Itu ujian pertama, dan itu ujian terberat, rahimakumullah. Tidak sedikit hari ini mereka yang kelihatan cerdas, ilmunya banyak, berwawasan, tapi nggak mengerti apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dirinya. Yang kedua yang diujiankan adalah kemampuan untuk mengendalikan jasad. Banyak yang mengerti, tapi yang mengerti itu ternyata tidak semuanya berhasil untuk mengendalikan dirinya. Dia tahu bahwa mata harus dijaga, tapi ia gagal kendali mata. Ia tahu perasaan harus dikendali, ia gagal kendali perasaan. Itu ujian yang kedua. Ujian yang ketiga, rahimakumullah, taqah 'alal ittiba', kemampuan untuk mengikuti Nabi. Nggak mudah. Nabi itu manusia super, nggak punya cacat. Emang ada orang nggak punya cacat? Tokoh manapun, sekeren apapun, pasti punya cacat. Muhammad alaihi salatu wassalam tanpa cacat. Dan Allah minta kita semua umatnya menjadikan Muhammad sebagai teladan. Itu ujian berat, Pak. Nggak mudah meneladani Rasul. Hari ini banyak orang sesumbar mengatakan saya ikut sunnah. Masih ingat hadis Nabi? Apa kata Nabi? Jika ada orang berani mengatakan saya ikut sunnah, pertanyaannya, siapa yang memberinya sertifikat yang menilai bahwa ia sudah benar ikut sunnah? Itu kan klaim sepihak, Pak. Antum kalau ada peringkat perusahaan ini, emang perusahaannya sendiri yang memberi peringkat? Enggak kan? Ada lembaga ketiga kan? Pihak ketiga, mereka datang, mereka nilai semuanya, mereka kasih peringkat. Sekarang saya ngaku gini, saya ikut sunnah. Siapa yang menilai saya? Saya sendiri kan? Terus saya siapa? Nabi. Maka dilarang di dalam Islam mengatakan saya ikut sunnah. Kita boleh mengatakan saya sedang berusaha ikut sunnah. Sudah ikut atau belum? Wallahu alam. Orang saya baru tobat 3 tahun lalu, baru ngerti salat 5 tahun lalu, baru bisa ngaji 10 tahun lalu. Gimana ceritanya saya bisa mengklaim bahwa saya sudah ikut sunnah?
Ayo, itu ujian berat. 3 ujian rahimah. Sekali lagi, ujian pikiran, memahami ajaran Allah. Yang kedua, ujian pengendalian diri. Yang ketiga, ujian untuk selalu mampu mengikuti teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan rahimakumullah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Yang menciptakan 7 lapis langit. Ya, itu semua ciptaan Allah. Hal tara min futur, adakah engkau melihat? Farji'il basara hal tara min futur, lihat lagi wa huwa khusran. Manusia enggak mampu akan menemukan celah cacat dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Yang paling sederhana begini aja lah. Pak, suka main keluar kan? Outdoor. Mana hutan yang paling menyenangkan? Bapak yang suka naik gunung, yang belum ada jejak manusianya di sana. Bingung nggak Pak? Emang tuh hutan kosong, segala jenis hewan ada. Pernah bau kencing nggak di hutan? Jika tangan manusia tidak terlibat, hutan itu tetap indah Bapak. Pertanyaannya, siapa pengaturnya? Siapa petugas tamannya? Allah yang mengatur segala-galanya. Hal tara min futur. Nggak ada celah ciptaan Allah itu jadi jelek. Kapan ciptaan Allah itu berubah wujudnya menjadi tidak menyenangkan, jadi ada cacatnya? Itu ketika manusia terlibat. Rahimakumullah. Itu kenapa kita di dalam Islam diperintahkan untuk sering-sering keluar jalan tadabbur alam. Lihat alam yang belum kena sentuhan tangan manusia. Maka kita akan terkagum-kagum. Sedemikian hebatnya mekanisme alam itu. Dia menghasilkan tapi residunya tidak menyengsarakan, tidak membahayakan. Lah residu buangan hasil aktivitas kita semuanya bermasalah, harus diolah lagi agar kemudian menyelamatkan, tidak membahayakan dan seterusnya. Sementara apa yang sudah Allah ciptakan semuanya aman. Hal tara min futur, tsumma ij'il basara hal tara min futur. Lihat lagi dan kita akan melihat kebaikan. Rahimakumullah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan kami telah hias langit dunia itu dengan bintang-bintang. Bapak, ada perbedaan persepsi ya, wallahu alam. Sekarang ilmuwan belum sampai ke sana. Kalau dalam Islam, Bapak mungkin kalau keluar itu yang enggak ada polusi cahaya, kita dengan jelas bisa melihat banyak meteor jatuh ya. Kan bintang itu ya. Nah, itu dalam Islam itu diasumsikan sebagai hujanan peluru untuk menghujani setan yang coba-coba curi dengar ke langit. Bapak nanti mungkin kalau panjang umur kita ketemu surah Al-Jin. Apa kata jin? Kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dulu sebelum Muhammad diutus, kami dengan mudah bisa mencuri dengar. Itu alasan kenapa syariat nabi-nabi terdahulu based on mimpi. Nabi Ibrahim mimpi kan? Bukan wahyu. Mimpi. Ya inni ara fil manam anni adbahuk, aku bermimpi menyembelihmu dan seterusnya. Jadi rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya yang kita dapat dari 5 ayat pertama dari surah Al-Muluk ini, yang pertama sekali, enggak masalah dengan kekuasaan, tapi jangan pernah merasa menguasai. Tetaplah penguasa yang hakiki, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa hiduplah untuk mati, jangan hidup untuk hidup agar kita lebih hidup. Yang ketiga rahimakumullah, jangan lupa 3 ujian penting. Ujian akal, memahami apa maunya Allah, karena fatal kalau kita nggak paham Allah maunya apa, kelak kita pasti dikembalikan kepada Allah. Yang kedua ujiannya rahimakumullah, mampu mengendalikan diri kita untuk mengikuti apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bersedialah untuk diuji, berjuang mengikuti apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat rahimakumullah, yang ketiga, 3 besar kesimpulannya bahwa tidak ada cacat dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tugas kita terima, tugas kita bersyukur, tugas kita mengagungkan Allah, harus sampai pada kesimpulan Allah jangan dilawan. Rahimakumullah. Dan yang terakhir, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak rahasia di semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai detik ini belum seluruh rahasia itu kita ketahui. Semoga iman kita tambah besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 5 ayat ini kita tambah tawadhu, tambah merendah, dan kita selalu merasa sedang diuji sepanjang hayat hidup kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.